Kelvin Hendra. Bab tahun 1089 sampai tahun 1093. Gadis itu menatap Kelvin dan bertanya, benarkah? Tapi ibu sudah memanggil dokter untuk datang. Ah! Tepat pada saat itu, dari dalam ruangan, terdengar suara raungan. Parlan tiba-tiba berbalik, lalu mengeratkan alisnya dan berkata, kenapa saya merasakan semacam aura yang aneh? Kelvin mengerutkan alisnya. Dia melirik gadis kecil itu, lalu menoleh ke arah Sekar dan berkata, kalian tenangkan dia dulu. Aku akan masuk untuk melihatnya. Sekar mengangguk dan berkata, baiklah. Kelvin berjalan ke pintu masuk. Di halaman depan pintu, ada banyak bebek yang dipelihara, seluruh tempat itu berbau kotoran bebek. Bagi Kelvin yang lahir dan dibesarkan di pedesaan, maka dia sudah terbiasa seperti ini. Di depan adalah sebuah aula, di sebelah kiri ada sebuah kamar, suara itu datang dari kamar tersebut. Kelvin segera berjalan menuju pintu. Di dalam ruangan, di atas sebuah tempat tidur, seorang pemuda yang tampak berusia 20 tahunan dan berambut panjang sedang berbaring. Sambil merintih kesakitan. Kelvin melihatnya sekilas. Dia mengerutkan alisnya dalam-dalam. Di wajah pria ini, ternyata ada sedikit garis hitam yang tampak sangat menyeramkan. Di atas ranjang, seorang pria dengan rambut beruban sedang menekannya kuat-kuat, di sampingnya, wanita itu juga sedang menekannya kuat-kuat. Di tanah, ada seonggok darah segar yang berwarna hitam pekat. Dr. Zul melihat kejadian ini dan merasa sedikit terkejut. Ketika itu, dia membuka kotak obatnya dengan gugup. Dr. Zul. Wanita parubaya buru-buru berkata. Tolong lihat bagaimana kondisi anak kami. Setelah membuka kotak obat, dia berkata, anakmu sepertinya tidak sedang sakit, tapi dia seperti sedang kerasukan. Apa yang telah dia lakukan? Kemarin malam, ada orang yang datang ke rumah kami untuk membeli perahu. Pada mulanya, kami tidak ingin menjual perahunya pada mereka, tapi uang yang ditawarkan sangat banyak. Kata wanita parubaya. Kemudian, kami menjual perahunya. Lalu, sejak semalam, dia menjadi seperti ini. Dia pasti baru saja dikutuk. Kata pria itu. Kami, laki-laki di sini, seumur hidup hanya punya satu perahu, yang tidak boleh dijual seumur hidup. Karena dia telah menjual perahunya, maka dia pasti telah dikutuk. Semua adalah salahku. Semua salahku. Dr. Zul tampak muram. Dia mengambil selembar talisman dari dalam kotak, lalu mengambil mangkuk di sebelahnya, menuangkan air dari teko di sebelahnya ke dalam mangkuk. Kemudian, dia menyalakan kertas mantra, tangan kirinya terus bergerak di udara, sementara dia membaca mantra dengan suara pelan. Gawat! Air! Kelvin merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Dr. Zul akan melakukan hal semacam itu. Tentu saja, sebagai seorang dokter, Kelvin tahu bahwa itu tidak ada gunanya. Kalau dilihat dari penampilan pemuda ini, mungkin pemuda itu baru saja diserang oleh kultivator. Seorang kultivator dapat menggunakan sihir atau kutukan kecil dan membuat orang biasa menderita. Talisman itu terbakar sampai habis, jatuh ke dalam air, lalu Dr. Zul memasukkan jarinya ke dalam air, mengaduknya beberapa kali dan berkata, aku perlu mengatakannya. Talisman ini sangat langka dan harganya sangat mahal. Berapa harganya? Tanya wanita parubaya. 2 juta. Kata Dr. Zul. Namun, saya juga tidak bisa menjamin bahwa saya dapat menyelamatkan anak ini. Di sampingnya, Kelvin benar-benar kehabisan kata. Dokter ini, kenapa tidak merampok uang saja? Menurutnya, itu hanya kertas kuning biasa dengan beberapa simbol hantu, tapi sebenarnya, itu bukan talisman yang asli. Biasanya, kertas semacam ini dijual dengan harga 5.000. Dokter Zul ini adalah dokter desa yang berkeliling di wilayah ini. Kelvin sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kalau dinilai dari cara bicaranya, sepertinya Dr. Zul hanya mementingkan uang. Walau ada nyawa seseorang yang sedang terancam di tempat ini, dia masih ingin menipu pasiennya. Sebenarnya, ini adalah perbuatan yang tidak bisa diterima. Saya akan membayarnya. Kata wanita parubaya. Cepat, anak saya sudah tidak tahan lagi. Dr. Zul tampak sedikit gembira di matanya, lalu dia berkata, baiklah. Sambil bicara, dia berjalan mendekati tempat tidur, dan hendak menuangkan air ke mulut pemuda tersebut. Mungkin dia bisa kehilangan nyawanya. Kenapa kau tega menipu mereka? Apa kau masih punya hati? Tanya Kelvin sambil mengerutkan keningnya. Sebelumnya, perhatian mereka bertiga tertuju pada pemuda di atas ranjang dan mereka sama sekali tidak tahu kalau Kelvin sedang berdiri di pintu. Setelah mendengar ucapan Kelvin, Dr. Zul tiba-tiba berbalik. Ketika dia melihatnya, dia langsung mengerutkan alisnya dan berkata, kau. Yang jelas, dia mengenal Kelvin. Kau ini, bukankah itu adalah kertas kuning biasa seharga 5.000? Kau menggambar sesuatu dengan sembarangan di atasnya dan ingin menipu orang. Setelah minum air ini, pemuda itu tidak akan bisa sembuh.
Kau tahu apa? Tanya Dr. Zul. Apa kau paham tentang ilmu kedokteran? Jika kau paham dengan ilmu kedokteran, kau tidak akan terluka seperti itu. Aku adalah orang yang mengobati semua lukamu. Jadi, saat melihatku, kau harus memberi hormat padaku. Melihat perangainya, Kelvin benar-benar ingin menamparnya 2 kali. Dia telah mengobati semua lukanya sendiri dengan menggunakan longevity mantra. Dokter itu hanya membersihkan luka dan membalutnya, bahkan dia membalut lukanya dengan sangat kasar. 1. Kalau dinilai dari perangainya barusan, yang berusaha mencari keuntungan, tampaknya Dr. Zul juga sempat memeras Liman sebelumnya. Ah! Pada saat ini, pemuda di atas ranjang berteriak kencang. Dr. Zul tersenyum sinis, lalu membalikkan tangannya dan berkata, tahan dia. Aku akan memberinya minum. Kelvin berjalan dan tiba-tiba sudah berada di depan. Dia merampas mangkuk di tangan Dr. Zul, lalu melemparkannya ke samping dan berkata, kau boleh memeras mereka, tapi jangan menyakiti orang lain. Apa yang kau lakukan? Pasangan suami istri tampaknya sudah gila. Wajah Dr. Zul berubah, anak muda, jangan terlalu berlebihan. Dia hanya seorang dokter bodoh. Ketika itu, Kelvin berkata dengan tenang pada pasutri tersebut. Dia tidak akan bisa menyembuhkan anak-anak kalian. Kalian hanya akan membuang-buang uang. Aku tidak bisa menyembuhkannya. Dr. Zul mencibir dingin. Apa kau perlu jaminan kalau aku bisa menyembuhkannya? Setelah itu, dia tersenyum dingin dan berkata, karena kau sudah bicara sembarangan, sekarang, apa kau bisa menyembuhkannya? Karena aku sudah mencegahmu, tentu saja, aku akan melakukannya. Kelvin meliriknya dengan tenang, lalu mengambil tas jarum perak dari sakunya. Dia mengeluarkan sebatang jarum perak panjang dari dalam tasnya. Apa yang kau lakukan? Teriak wanita parubaya. Kelvin tidak memperdulikannya. Dia menembakkan jarum peraknya dengan jari dan mendarat tepat di tengah kening pemuda itu. Jarum Dayan yang legendaris. Wajah Dr. Zul tiba-tiba berubah. Setelah jarum peraknya mendarat, pemuda di atas ranjang yang seperti kerasukan itu, tiba-tiba lengannya menjadi lemas dan perlahan kembali tenang. Kelvin menoleh pada Dr. Zul, lalu meraih pergelangan tangan pemuda itu. Kemudian, dia mengerutkan alisnya. Saat ini, Kelvin sedang memeriksa nadinya. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa terdapat aliran gas khusus di dalam tubuh pemuda ini. Gas ini yang merangsang tubuh pemuda itu dan membuatnya tampak seperti kesurupan. Seharusnya ini adalah sihir kecil. Baginya, ini bukan perkara sulit untuk diselesaikan. Dia hanya perlu menggunakan metode jarum spiritual untuk mengeluarkan gas tersebut. Melihat Kelvin mengerutkan keningnya, wanita parubaya itu segera bertanya, apa dia bisa diobati? Kelvin mengangguk. Dia mengeluarkan beberapa jarum perak, menggunakan metode jarum transformasi spiritual. Dalam waktu singkat, beberapa jarum peraknya segera berubah menjadi hitam. Sementara itu, gas mulai keluar dari tubuh pemuda itu sedikit demi sedikit. Alhasil, garis-garis hitam di wajahnya juga perlahan mulai menghilang. Dia menggelengkan kepalanya sebentar, sebelum akhirnya pingsan. Bagaimana kondisinya sekarang? Tanya wanita parubaya. Sudah tidak ada masalah sekarang, tapi dia telah kehilangan banyak darah dan energinya sedang terkuras. Jadi, dia mungkin akan lemas untuk sementara waktu. Selanjutnya, kalian hanya perlu memberinya makanan yang baik. Beri dia makanan yang dapat memulihkan darah. Kira-kira dalam kurun waktu setengah bulan, dia akan pulih sepenuhnya. Kata Kelvin. Pasutri itu menghela nafas lega. Dr. Zul melihat ini dan menelan ludahnya. Dia mengerti tentang pengobatan tradisional. Di wilayah ini, dia biasanya dapat menghasilkan sejumlah uang. Namun, setelah melihat tindakan Kelvin sebelumnya, dia bisa menilai bahwa Kelvin adalah dokter ajaib yang sebenarnya. Hal itu membuatnya kembali menelan ludah. Kelvin tidak memperdulikannya, dan hanya bertanya pada pria parubaya. Paman, tentang peristiwa kemarin. Berapa orang yang membeli perahu dari kalian? Hanya ada 2 orang yang mencari kami. Mereka adalah pria parubaya dan laki-laki tua, Tepai. Katanya sambil mengerutkan kening. Mereka datang dengan kapal pesiar. Saya perkirakan, ada banyak orang di dalamnya, lalu mereka berdua turun dari kapal dan ingin membeli perahu saya. Pada mulanya, saya tidak mau menjualnya, tapi orang tua itu seperti bermain sulap. Dia mengeluarkan sebuah kotak dan ada 100 juta tunai di dalamnya. Pria parubaya tersenyum getir. Seumur hidup, kami tidak pernah melihat uang tunai sebanyak itu. Pada akhirnya, kami malah terkena kutukan. Kelvin menggelengkan kepala dan berkata, anak Anda tidak dikutuk, tapi 2 orang itu telah meracuni anak Anda. Inilah yang membuatnya menjadi seperti itu. Dan sekarang, Kelvin hampir bisa memastikan bahwa 2 orang yang dimaksud adalah Brandon dan Bonar. Terkait kapal pesiar itu, Kelvin menduga bahwa mereka mungkin membelinya di kota Nangka. Kenapa mereka datang untuk membeli perahu dan kenapa mereka menyerang pemuda itu, Kelvin masih belum tahu. Sampai di sini,
Pria itu kembali bertanya dengan hati-hati, berapa biayanya, dokter? Dokter Zul bahkan telah meminta 1 juta pada mereka. Dia merasa bahwa Kelvin mungkin akan meminta bayaran yang lebih mahal. Kelvin menggelengkan kepala dan berkata, saya tidak meminta apapun untuk perawatan medis. Pasutri itu sama-sama terkejut sejenak. Tidak memungut biaya. Dokter Zul terkejut melihat Kelvin dan sulit mempercayainya. Kelvin mengangguk dan berkata, namun, saya punya satu permintaan yang agak merepotkan. Kami berencana untuk berkunjung ke Gunung Seribu Pedang, tapi kami tidak punya perahu. Apa kami boleh menyewa perahu Anda? Kami bersedia membayarnya. Begitu mendengar ucapan Kelvin, pria itu langsung mengerutkan alisnya dalam-dalam. Kemarin, dia menjual sebuah perahu lalu anaknya menderita penyakit aneh, dan sekarang, Kelvin ingin meminjam perahunya. Dia tidak berani lagi melakukannya. Dia menatap istrinya. Wanita parubaya itu menggigit bibirnya dan berkata, Dokter ajaib, Anda adalah penyelamat hidup anak saya. Kami memang harus meminjamkannya pada Anda, tapi... Begini saja. Pada saat itu, dia berkata sambil menggertakkan giginya, bagaimana kalau suami saya yang mengantar Anda? Kelvin sedikit mengerutkan keningnya. Pria ini hanyalah manusia biasa. Jika dia berada di tengah pertempuran kultivator, dia sama sekali tidak akan mampu menanggungnya. Tepat pada saat itu, terdengar suara di telinga Kelvin. Biarkan saja dia yang mengantarkan kita. Selama ada aku di sini, dia pasti akan aman. Kelvin baru saja mendengar suara Parlan. Parlan punya pendengaran yang tajam. Yang jelas, dia juga mendengar percakapan mereka. Kelvin mengangguk dan berkata, terima kasih. Pada akhirnya, pria itu menghela nafas panjang dan bertanya, kapan kalian akan berangkat? Kelvin berpikir sejenak dan berkata, semakin cepat, semakin baik. Kalau begitu, saya akan mengemasi barang-barang. Setelah selesai bicara, dia melihat istrinya dan berkata, kau jaga anak-anak kita di rumah. Kelvin mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Saat berada di sisi Dr. Zul, dia berhenti dan berkata, kau adalah dokter keliling di tempat ini. Keberadaanmu memiliki makna tersendiri bagi mereka, tapi rata-rata, mereka adalah masyarakat miskin. Bahkan sebagian besar dari mereka sulit untuk bertahan hidup. Jangan gunakan trik-trik semacam itu untuk merugikan orang lain lagi. Tubuh Dr. Zul gemetar, lalu dia segera mengangguk dan berkata, saya tidak akan mengulanginya lagi. Tidak lagi. 1. Di era ini, sebagian besar rumah sakit berpusat di kota-kota besar. Tidak semua orang mampu berobat di rumah sakit. Bahkan banyak orang takut sakit. Walau dokter keliling kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan dokter ahli, tapi di daerah ini, eksistensi mereka sangat dibutuhkan. Mereka dapat menggunakan pengobatan tradisional untuk mengobati beberapa penyakit sederhana. Biayanya juga jauh lebih murah dibandingkan dengan rumah sakit besar. Setelah berkata demikian, Kelvin berjalan keluar dari rumah. Gatsi itu mengusap air matanya. Kelvin berjalan mendekatinya, lalu mengelus kepalanya dan berkata, gadis kecil, jangan menangis. Kakakmu sudah sembuh sekarang. Gadis kecil itu terkejut. Dia mendongak dan menatap Kelvin dengan mata yang berkaca-kaca, lantas bertanya, benarkah? Kelvin mengangguk dan berkata, coba masuk dan lihatlah sendiri. Gadis kecil itu menjadi sangat senang. Dia segera melompat dari atas batu dan berlari ke dalam ruinah tanpa alas kaki. Apa yang telah dilakukan oleh Brandon dan Bonar? Tanya Parlan. Kelvin mengangguk dan berkata, sebuah sihir kecil yang dapat merangsang tubuh seseorang dan membuat mereka menjadi gila. Parlan berkata dengan wajah muram, kali ini, selama aku bisa menangkap mereka, aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Pada saat ini, di pintu masuk, pria parubaya dengan rambut penuh uban berjalan keluar. Dia memegang sesuatu dan membawa sebuah topi bambu di punggungnya. Setelah dia keluar, dia melambaikan tangannya ke arah Kelvin dan berkata, saya sudah menyiapkan semuanya. Kelvin merespon pria itu dan berkata, maaf merepotkan Anda. 1. Tidak masalah, kata pria itu sambil tertawa. Mari naik ke kapal. Kata pria itu. Bersambung.